أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Lihat kata Allah, Anda jangan takut tentang masalah rezeki. Jangankan Anda, binatang paling melata pun yang paling lambat gerakannya, itu rezekinya telah Allah tetapkan. Jadi kalau binatang yang tak berakal saja, yang dia kemudian jalannya lebih lambat dibanding kita, rezekinya sudah dijamin, apalagi kita. Dan Allah maha mengetahui. Anda berikhtiar, saya berikan, kata Allah. Oke. Ibu tahu cicak? Cicak apa makanannya? Nyamuk. Baik. Cicak bagaimana aktivitasnya? Merayap. Di mana? Dinding. Nyamuk bagaimana aktivitasnya? Terbang. Baik. Kalau Anda berpikir menggunakan akal, di mana logika keadilan Allah? Hewan yang mau makan, dia tidak punya sayap. Makanannya punya sayap. Kalaulah nyamuk ditakdirkan punya akal dan dia jenius, tentu cicak akan jadi mainan. Cicak, ayo tangkap saya. Perhatikan baik-baik. Tapi dengan izin Allah dijadikan binatang tidak punya akal. Tapi yang paling menarik bukan karena akal atau tidaknya. Begitu cicak mengikuti perintah Allah, kamu ikhtiar, saya berikan. Orang tua kita tidak harus banyak memberikan dalil. Cukup dengan bait-bait tertentu Anda bisa memahami bagaimana hakikatnya. Perhatikan orang tua kita menyampaikan, cicak diam-diam. Dia cuma menempuh perintah Allah. Kamu merayap aja walaupun cuma diam-diam. Begitu dia berikhtiar dengan merayap walaupun diam-diam, tiba-tiba teruskan datang seekor, bukan cicak yang mendatangi nyamuk, tapi nyamuk yang mendatangi cicak. Di tugas Anda itu bukan memikirkan hasilnya. Anda berikhtiar, Allah yang menentukan hasilnya. Kamu cicak, saya tugaskan ikhtiar. Kamu merayap, nyamuk datang. Kamu gak usah mikirin sayapnya. Di ketika Anda berikhtiar, cicak aja dapat. Masa Anda enggak? Bukan cicak mendatangi nyamuk, datang seekor nyamuk. Selanjutnya, silakan. Kan oleh Allah, hei, tugas suami saat mulai pertama kali menikah, maka tugas yang pertama siapkan untuk mencari nafkah. Bagaimana caranya ya Allah? Diturunkan oleh Allah. Satu, jangan takut kehilangan rezeki. Jangan pernah mencuri. Jangan pernah ngambil punya orang. Karena punya kamu akan saya berikan sempurna. Kamu ngambil punya orang, maka kamu akan menyulitkan diri sendiri. Itu akan dikembalikan pada yang berhak. Ya, turun Quran surah ke-51 ayat 22. Dirinci, begini cara nyarinya. Quran surah kedua ayat 168. Kalau Anda ingin cepat baru bergerak, rizkinya sudah dapat. Quran surah kedua ayat 172. Ada yang dahsyat, dia belum keluar, rizkinya yang mendatangi dia. Jadi nanti di Al-Quran ada 8 jenis rizki. Di antara yang paling hebat, ada yang belum Anda datang, rizkinya sudah menjemput. Ada orang mendatangi rizki, ada rizki mendatangi dia. Contoh, Al-Imam Asy-Syafi'i sedang berdiskusi dengan Imam Malik, gurunya. Kata Imam Asy-Syafi'i, Syekh, rizki itu mesti saya cari dulu, baru kita dapat. Kata gurunya, ya Syafi'i, ada rizki yang cukup kita beramal dekat kepada Allah, dia akan datang tanpa kita cari dengan ikhtiar manusia. Kata Syafi'i, mustahil. Kata Quran kan kita kerja dulu, baru datang. Kata Imam Malik, gurunya, kamu yang belum sampai. Kita amalkan ini, rizki datang. Maka berhenti sampai di situ. Imam Syafi'i pamit. Di jalan tiba-tiba beliau mendapati ada panen anggur, Pak, Bu. Terus dipanggil sama yang punya kebun. Ya, pemuda, katanya, sini. Mau bantu nggak? Kalau kamu bantu, kami berikan anggurnya. Maka beliau bantu, panen, petik. Sampai setelah selesai diberikan anggur yang besar-besar, hanum. Senyum, senang beliau. Ternyata senangnya bukan karena dapat anggur. Senangnya karena merasa pendapatnya benar. Kalau saya nggak bantu panen ini, nggak akan dapat saya anggur. Cuma karena saya bantu, saya diberi ini. Maka rasa senangnya inilah dibawa kemudian kepada gurunya, ingin laporan. Tapi perhatikan adabnya. Dia tidak mengatakan, guru, nih saya benar. Kalau saya nggak ikut panen, nggak dapat saya ini. Perhatikan kalimat Asy-Syafi'i. Guru, tadi saya di jalan, dipanggil oleh pemilik kebun, ikut panen anggur. Begitu saya bantu, saya diberikan anggur ini. Beliau tekankan dengan kalimat yang kencang pada kalimat, begitu saya bantu, saya dapat anggur ini. Imam Malik tersenyum mengatakan, Masya Allah, Syafi'i luar biasa. Ini siang begitu panasnya, tadi saya mau keluar ngajar, terfikir di benak saya, Allah, kalau ada anggur yang besar-besar, enak rasanya. Tiba-tiba kamu datang bawa anggur. Ini Imam Syafi'i kerja dapat sesuatu, Imam Malik terfikir sesuatu, datang rezeki. Itu ada di Quran surah ke-7, teman-teman.
ayat ke-96, paling kanan sebelah atas di mushafnya. Baik, teruskan dulu. Ya, Anda dalam mencari kerja, ingat, kalau Allah yang sampaikan pasti terjadi. Jangan dikira mudah. Kata Allah akan ada persaingan, akan ada kadang-kadang singgungan, akan ada tantangan, maka mulai petakan tantangan apa yang akan Anda lalui saat Anda mulai mencari nafkah itu. Maka turun Quran surah kedua ayat 204. Jangan takut kehilangan rezeki. Jangan takut, karena semua akan diberikan sesuai dengan janji Allah. Nah, bagaimana cara kita mendapatnya? Turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168, paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhan nas, hai semua manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Hai semua manusia, kalau ingin dapat rezeki maka kerja. Ayo cari makan. Allah cuma minta bergerak aja, kerja. Kalau ada keluar dari diri kita untuk bekerja, bergerak aja, rezeki turun. Silakan kreatif, sekarang banyak kreativitas. Ada yang dengan peluit, 2.000, makasih Pak. 5.000, makasih Om. 10.000, makasih Bos. Tuh, dia jadi bos Anda tuh. Itu aja, sehari dapat berapa gitu. Ya. Jadi kalau bergerak sedikit aja, bergerak dapat. Tapi ingat kata Allah, halalan thayyibah. Ambil dengan cara yang halal.